juga kepada teman-teman. Ya memang teman-teman juga saya mengucapkan terima kasih atas inisiatifnya untuk mengundang Bante dan memberikan penguatan dan juga ketenangan untuk kita semua ya. Walaupun mungkin dalam hal ini saya yang sedang sakit leukemia, yang mungkin artinya oh ya depan mata sedang menjalani, tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa kita di dunia juga pada akhirnya akan menghadapi semua ini entah kapan dan sebagaimana. Semoga dengan kunjungan Bante kali ini bisa membuat kita lebih siap dan bisa membuat kita juga makin yakin bahwa banyak sisi positif yang bisa membuat kita lebih kuat dibanding kita harus merasa ini sebuah beban ataupun sebuah kesedihan yang panjang. Rasanya itu aja dari saya, Bante. Atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga saya ucapkan terima kasih, Bante. Silakan, Bante. Ya, silakan Bante memberikan ceramah, terutama ditujukan kepada teman kami, Wahyudi, maupun kepada kami semua. Waktu dan tempat kami persilakan, Bante. Ya, sebelum memberi pesan dhamma, tentu sebagai orang yang berkeyakinan kepada Tiratana, tentu alangkah baiknya jika kita mengawali dulu dengan puja kepada Tiratana sebagai upaya untuk mengungkap ajaran kebenaran Guru Agung Sang Buddha, sebagai upaya sebagai saca parami. Maka dari itu, ya terkhusus ya Bapak Wahyudi yang tadi telah memperkenalkan diri, ikutilah kalimat demi kalimat ya setelah Bante mengucapkannya. Ya. Wipati-pati bahaya. Mana Pak Wahyudi? Iya, Bante. Tadi di mute, Bante. Tadi saya udah mengucap juga. Wipati-pati bahaya. Wipati-pati paya. Sabba sampati siddhya. Sabba sampati siddhya. Sabba dukkha winasaya. Sabba dukkha winasaya. Paritang bruta manggalang. Paritang grutang manggalang. Wipati-pati bahaya. Wipati-pati bahaya. Sabba sampati siddhya. Sabba sampati siddhya. Sabba baya winasaya. Sabba baya winasaya. Paritang bruta manggalang. Paritang grutang manggalang. Wipati-pati bahaya. Wipati-pati bahaya. Sabba sampati siddhya. Sabba sampati siddhya. Sabba roga winasaya. Sabba roga winasaya. Paritang bruta manggalang. Paritang grutang manggalang. Untuk menolak malapetaka. Untuk menolak malapetaka. Untuk memperoleh segala rezeki. Untuk memperoleh segala rezeki. Untuk melenyapkan semua penderitaan. Untuk melenyapkan semua penderitaan. Sudilah membacakan parita perlindungan. Sudilah membacakan parita perlindungan. Untuk menolak malapetaka. Untuk menolak malapetaka. Untuk memperoleh segala rezeki. Untuk memperoleh segala rezeki. Untuk melenyapkan semua rasa takut. Untuk melenyapkan semua rasa takut.
Sudilah membacakan parita perlindungan Sudilah membacakan parita perlindungan untuk menolak malapetaka, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rejeki, untuk memperoleh segala rejeki, untuk melenyapkan semua penyakit. untuk melenyapkan semua penyakit. Sudilah membacakan parita perlindungan. Sudilah membacakan parita perlindungan. Ya, selanjutnya Bante akan membacakan parita perlindungan, terkhusus Bapak Wahyudi. Duduklah dengan nyaman, dengarkanlah dengan keyakinan. Semoga dengan kekuatan keyakinan kepada Tiratana, semoga mengkondisikan karma-karma baik berbuah, mendukung pada kesembuhan, pada kesehatan, dan semoga karma buruk yang saat ini sedang berbuah, semoga segera teratasi, semoga segera habis karma-karma buruk yang saat ini sedang berbuah. Selama Bante membacakan parita, sekali lagi dengarkanlah dengan keyakinan, semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita luhur Anda, semoga menjadi kenyataan. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Maha Karuniko Nato Ataya Sabapaninang Puretua Parami Sabapato Sambodhimutamang Etena Sajawa Jena Mahundu Sapu Padawa Maha Karuniko Nato Hitaya Sabapaninang Puretua Parami Sabapato Sambodhimutamang Etena Sajawa Jena Mahundu Sapu Padawa Maha Karuniko Nato Sukaya Sabapaninang Puretua Parami Sabapato Sambodhimutamang Etena Sajawa Jena Mahundu Sapu Padawa yang kinci witang idawa hurangwa sake suwa yang ratanang panitang nano samang ati tata gatena idambi bude ratanang panitang etena sajena suwati hotu kayang wiragang yada jaga sakya muni samahito natena damena samati kinje idambi dame ratanang panitang etena sajena suwati hotu yang Buddha seto pariwana sujing sama dimanantarikanya mahu sama dinatena samuna wijate idambi dame ratanang panitang etena sajena suwati hotu ye bukala atasatang pasata cathari etani yugani honte teda kinea sugata asawaka ete sudinani mahapalani idambi sangge ratanang panitang
etena sajena suwati hotu Yesu payutamana sadalena nikamino gotama sasanamhi te pati pata amatang wikaya lada mudhani puting punjamana idambe sangge ratanang panitang etena sajena suwati hotu inang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatike bawasming tekina bija awirul hicanda nibanti dirayata yang patipo idambe sangge ratanang panitang etena sajena suwati hotun metancak sabalokasming mana sambawaye aparimanang udang adu catirianca asam badang awirang asam patang titanjarang nisinoa sayanoa yawata sawigatamido etang sating aditea brahma metang wiharang idamahu litinca anupagama silawada sanena sampano kamesu winea kedang nahi jatuh kapase yang punareti tin apa mano buddho apa mano dhammo apa mano sanggo pamana wantani siring sapani ahi wicika satapati unanapi sarapu musika kata meraka kata me parita patik kamantu butani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddha nang iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawa ti suwakato bhagawata dhammo anditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi ti supati panno bhagavato sawaka sanggo ujupati panno bhagavato sawaka sanggo nyayapati panno bhagavato sawaka sanggo samicipati panno bhagavato sawaka sanggo yadidang cathari purisa yugani ata purisa pukala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneo pahuneo dakineo anjali karaneo anutarang punya ketang lokasa tin yan dunik mitang awamanggalanca yo jamana posakuna sasadu papagaho dusu pinang tang Buddhanu bawena wina samentu yan dunimitang awamanggalanca yo jamana posakuna sasadu papagaho dusu pinang akantang dhamma nu bawena wina samentu yan dunimitang awamanggalanca yo jamana posakuna sasadu papagaho dusu pinang akantang sangkanu bawena wina samentu bojanggo sati sangkato dhammanang wijayo tata wiriyam piti pasadi bojangga catata pare sama dupeka bojangga satete sabadasina munina samada kata bawita bahulik kata sangwatanti abinaya nibanaya cak bodhya etena sajawa jena sotite hotu sabada ekasming sama yena tomo kalanan cak kasapang ilane dukite diswa bojangge sata desaye te catang abinande tuwaro kamuncing sutang kane etena sajawa jena sotite hotu sabada
Ekada Dhamma Raja Pikilanina Pipilito Cunda Terena Tanewa Bana Petwa Nak Sadarang Samuditwa Ca Abada Tamhawuta Sitanaso Etena Sajawa Cena Sotite Hotu Sabada Pahinate Ca Abada Tinanampi Mahesinang Magahata Kilesawa Patanupati Dhammatang Etena Sajawa Cena Sotite Hotu Sabadang Sakatwa Buddha Ratanang Osatang Utamang Warang Hitang Dewa Manusanang Buddha Tejena Sotina Nasandu Padawa Sabe Duka Wupasamentu Sakatwa Dhamma Ratanang Osatang Utamang Warang Parilahu Pasamanang Dhamma Tejena Sotina Nasantu Padawa Kaya Wupasamentu Sakatwa Sanggaratanang Osatang Utamang Warang Ahuneang Pahuneang Sanggate Jena Sotina Nasantu Padawa Sabe Roga Wupasamentu Duka Pata Jani Duka Baya Pata Jani Baya Soka Pata Jani Soka Huntu Sabe Pipanino Etawata Ca Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Nomodantu Saba Sampati Sidia Danang Dadantu Sadaya Silang Rakantu Sabada Bawana Birata Hontu Gacantu Dewata Kata Sabe Buddha Balapata Pacekan Nancak yang balang Arahanta Nancak Tejena Rakang Badami Sabaso Bawatu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata Saba Buddha Nubawena Sada Soti Bawantu Te Bawatu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata Saba Dhamma Nubawena Sada Soti Bawantu Te Bawatu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata Saba Sangkanu Bawena Sada Soti Bawantu Te. Sadu, sadu, sadu. Ya, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya terkhusus Bapak Wahyudi Saputra yang merupakan Kalyana Mita, sahabat di dalam Dhamma. Tentu di saat-saat seperti ini adalah waktunya untuk membuat hal-hal yang baik. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebetulnya punya nilai manfaat. Kalau kita menyimak di dalam Majjhima Nikaya berkenaan dengan Dewa Duta, artinya utusan dewa. Dari ketiga utusan itu dikatakan bahwasanya datangnya usia tua, datangnya penyakit, dan datangnya kematian disebut sebagai utusan dewa. Jika seseorang melihat tiga hal ini, sebetulnya seseorang hendaknya mau dan mampu melihat diri ke dalam. Karena setiap saat sebetulnya utusan dewa. Ya, di dalam Majjhima Nikaya disebutkan setiap saat kita menyaksikan, kita melihat tidak hanya diri sendiri yang mengalami, tetapi juga hampir semua orang akan mengalami tiga hal ini, yakni usia tua, itu pasti, sakit juga pasti, kemudian kematian itu juga pasti. Guru Buddha menyebut ini sebagai tiga utusan dewa.
Kenapa dikatakan 3 utusan dewa? Karena dengan melihat 3 tanda ini, seseorang akan berusaha untuk tegar dan mengupayakan apa yang semestinya dikerjakan di dalam kehidupan ini. Seperti Guru Agung Buddha, kalau Ibu Bapak membaca riwayat hidup Buddha Gautama, apa yang mendorong Guru Agung Buddha sewaktu masih dahulu menjadi bodhisatta, tinggal di dalam istana yang penuh dengan kegembiraan, diliputi kesenangan-kesenangan, dan dikala itu beliau pun juga masih muda. Kita tahu usia 29 tahun bagi seorang laki-laki ini adalah masa jaya-jayanya. Ibaratnya ya kalau seorang pemuda ya masa puncak dari kekuatan. Tetapi apa yang menjadi penyadaran Bapak dan Ibu? Karena melihat 3 fenomena itu plus 1. Melihat adanya orang yang tua, melihat adanya orang yang menderita sakit, dan melihat kematian. Serta akhirnya beliau melihat yakni seorang pertapa. 4 peristiwa ini disebut dengan utusan dewa. Makanya ya sebagai umat Buddha tentu ya jangan sampai menganggap penyakit sebagai bencana. Jangan sampai menganggap penyakit sebagai masalah. Karena memang pada dasarnya semua orang itu tidak ada yang mau sakit. Tapi kadangkala dari rasa sakit itu membangkitkan seseorang supaya teringat pada hal yang baik. Makanya ya seperti apa yang dialami, tentu kita sebagai sahabat menyampaikan semoga lekas sehat, semoga lepas sembuh. Itu adalah harapan kita semua. Tetapi jangan sampai kita lupa pada kebajikan. Seringkali orang yang masih sehat, masih kuat, ya punya kesempatan untuk menuntun diri kepada hal-hal yang baik, kadang-kadang lupa pada kebaikan. Ya. Jadi kadang-kadang lupa. Nah, ketika mulai jatuh sakit, mulai teringat. Ya, jadi di sini sebetulnya jangan sampai menganggap yakni penyakit sebagai masalah. Penyakit itu adalah konsekuensi dari kehidupan. Guru Buddha juga seringkali menyampaikan kepada para biku untuk menyadari hal ini, agar para biku juga termotivasi berjuang untuk mengikis kotoran-kotoran batin. Jadi di sini yang perlu dipahami, yang pertama jangan benci dengan yakni rasa sakit itu. Kenapa? Kadang-kadang ya kita yang masih ya putu jana lah bisa dibilang begitu, yang jarang mengerti dhamma, jarang bergaul dengan orang bijaksana, lebih banyak bergaul dengan kesenangan-kesenangan indriawi, kadangkala ketika sakit menjadi menderita. Kenapa? Aku tidak bisa senang-senang lagi. Ya, betul kan ya? Kalau kita bergaul dengan teman-teman umum, ya mungkin liburan jalan-jalan, mungkin sore-sore makan-makan, ya. Kemudian ya pergi nongkrong, ya. Kemudian datang sakit, itu semua tidak bisa dilakukan. Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa makan-makan. Kenapa menjadi menderita? Ya karena pergaulannya adalah dengan orang-orang yang bersama dengan kesenangan. Ketika kesenangannya tidak bisa terturuti, di sini menjadi akar penderitaan. Ya berbeda kalau ibu bapak ya bergaul dengan para biku. Ya, jadi di sini sebagai penyeimbang, sebagai perumah tangga, jangan sampai larut di dalam kesenangan. Ya, jadi di sini apa yang ingin Bante sampaikan yang pertama adalah jangan membenci pada apapun. Ya, jangan membenci pada apapun. Memang datangnya usia tua, tidak hanya berbicara sakit Bapak Ibu, usia tua dulu. Ya, usia tua dulu datang aja sudah menderita. Baru tumbuh uban satu di kepala itu belum bikin sakit kepala loh. Ya, uban 1, 2, 3, 4, 5 itu belum sakit kepala. Hanya penampilannya yang semula menariknya berkurang itu sudah menderita.
kemudian mulai keriput di dekat mata, belum matanya mengalami kebutaan, belum. Baru keriput di sekitar mata, di sekitar dahi, itu sudah menderita. Sudah menderita. Apalagi ya kalau tidak punya pemahaman. Memang sebagai perumah tangga, memang kita selain mendekatkan diri kepada Dhamma, ya tentu kita juga tetap menjaga rutinitas dengan baik. Ya, tetap menjaga rutinitas dengan baik. Terkhusus, nih, terkhusus, kadang-kadang nih, kalau orang banyak waktu, waktunya banyak, ini mesti diingat nih ya, kalau orang waktunya banyak, terus tidak ngapa-ngapain, pertanyaannya, pikirannya kemana? Waktunya banyak, tidak ngapa-ngapain, kira-kira kemana pikirannya? Pikirannya tuh ngelantur kemana-mana. Apalagi kalau kondisi badan tidak fit. Mulai itu membanding-bandingkan. Nah ini mesti dijaga nih. Karena ketika kita tidak dalam kondisi sadar, maka yang bekerja adalah kecenderungan apa yang muncul di dalam emosi kita. Ya, jadi kalau kita punya emosi negatif, ketika kita tidak sadar penuh, maka emosi negatif itu yang lebih dominan. Ya, jadi di sini penting sekali, ya terkhusus kepada Bapak Wahyudi, ya belajar meditasi lah. Minimal ya belajar meditasi cinta kasih. Ya, meditasi cinta kasih. Ya. Meditasi cinta kasih ini adalah kondisi yang baik. Guru Buddha menyebut ini sebagai kediaman luhur. Meta adalah salah satu, yakni kediaman luhur. Jadi yang pertama tadi, memahami bahwasanya apa yang disebut dengan sakit ini, ya jangan dibenci. Ya jangan dibenci. Yang pertama tadi, ini adalah kewajaran. Kemudian yang kedua, ya berusaha untuk sadar. Sadar itu jangan terbawa oleh yakni emosi yang muncul. Ya. Karena kalau kita tidak ngapa-ngapain, ini yang bekerja itu emosi muncul. Ya. Emosi muncul itu, ya. Kenapa ya Bante kok saya sewaktu-waktu bisa emosi? Emosi itu adalah kerja dari alam bawah sadar kita. Ya. Kerja dari alam bawah sadar itu adalah alam pikiran yang bersama dengan emosi. Makanya kadang-kadang kalau kita benci sama orang, itu kadang-kadang muncul saja. Ketika kita tidak ngapa-ngapain, pikiran tidak baik itu bisa muncul. Kenapa? Karena di dalam pikiran tidak baik itu mengandung emosi. Dan emosi itu muncul seringkali tidak disadari. Nah, jadi di sini supaya kita senantiasa bersama dengan kesadaran, ya sangat baik sekali. Ya, mendekatkan diri, ya belajar meditasi cinta kasih. Andai kata tidak bisa tenang karena banyak yang dipikirkan, mungkin badan tidak nyaman karena perubahan yang ada di tubuh jasmani ini. Tapi sebisa mungkin menjaga pikiran di dalam cinta kasih, jangan pernah membenci. Meskipun itu tidak menyenangkan sekalipun, inilah kesempatan untuk berlatih. Guru Buddha menyempurnakan, yakni salah satunya, yakni Kanti Parami. Kanti Parami itu adalah penyempurnaan di dalam kesabaran. Jadi penyempurnaan di dalam kesabaran. Meskipun tidak menyenangkan sekalipun, meskipun rasanya menjengkelkan sekalipun, ya tahan. Jangan sampai timbul kebencian. Daripada pikirannya diisi dengan kebencian, amat mulia sekali jika kita melatih pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Karena sesungguhnya cinta kasih itu menyehatkan. Dimanapun ada cinta kasih, di situ menenangkan. Suasana yang panas bisa menjadi adem kalau ada cinta kasih. Kita bisa bayangkan, makanan cukup, tempatnya adem, ya, keuangan tidak makin kesulitan, tetapi kalau ada kebencian, ini menjadi penderitaan. Jadi di sini kita tahu, sedikit kebencian, sedikit kebahagiaan akan hilang. Makin banyak kebencian, makin banyak pula kebahagiaan yang akan hilang. Maka dari itu ya berusaha ya sebisa mungkin. Berusaha sebisa mungkin untuk yakni melatih pikirannya
di dalam pengembangan cinta kasih. Ya, nanti Bante berpesan terkhusus pada Pak Wahyudi dan juga yang lain-lain lah. Karena seringkali ini gampang sekali orang itu. Ya, barang yang senang ya disimpan. Barang yang tidak senang juga disimpan. Ya, makanya terkhusus ya rumah tangga ya. Kadang-kadang ada hal yang kurang menyenangkan, enggak usah dibenci lah. Enggak usah dibenci. Namanya hidup ini tidak ada yang sempurna. Ya, hidup ini tidak ada yang sempurna, selalu kurang. Ya, selalu kurang. Ya, mau apa selalu kurang. Ya, tidak ada yang sempurna, yang persis plek pas itu enggak ada. Ya, persis plek konsisten enggak ada. Jadi dalam kehidupan ini jangan sampai kita berpikir untuk menjadi yang sempurna. Karena kesempurnaan tidak pernah ada. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terbentuk dari berbagai faktor pembentuk ini mengalami perubahan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, jangan menggerutu, jangan menyalahkan. Ya, kadang-kadang orang itu kalau sudah tidak nyaman, ada kecenderungan mudah sekali untuk gampang sekali untuk menyalahkan. Kadang-kadang umat Buddha juga ngungkit-ngungkit begini. Karma apa ya kok saya bisa begini ya? Karma apa ya? Padahal saya dulu rasanya baik, tidak pernah jahat sama orang. Kok saya bisa begini ya? Karma apa ya? Ya kadang-kadang punya pemikiran begitu. Makanya sebisa mungkin daripada pikirannya bersama dengan kebencian, ya alangkah baiknya jika pikirannya juga diisi dengan pikiran cinta kasih. Karena pada dasarnya cinta kasih itu menyehatkan, cinta kasih itu juga menyejukkan. Tubuh yang kita miliki Ibu Bapak perlu dimengerti. Kenapa tubuh kita mengalami kelapukan? Karena di tubuh kita ini ada unsur yakni patawi. Ya, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, dan ada unsur udara. Yang menyebabkan tubuh ini lapuk karena adanya unsur panas. Ya, jadi kalau kita begitu kuatnya panas dalam diri kita, maka mudah sekali diri kita untuk terserang penyakit, termasuk juga penyakit pikiran. Ya, jadi pikirannya juga dijaga, jangan mudah stres, jangan mudah marah, karena stres, marah itu unsur panas. Ya, unsur panas, Ibu Bapak coba bayangkan. Kalau Ibu Bapak jengkel, marah, kira-kira bagaimana? Panas enggak? Panas lah. Ya, panas. Nyaman enggak? Tidak nyaman lah. Ya. Wong kamar aja kalau panas saja didinginkan kok. Aduh Bante, mati lampu saya menderita. Kenapa? AC-nya mati. Tuh. Ya. Jadi panas itu menderita. Panas itu menderita. Makanya di kesempatan yang baik saat ini tentu ya berusahalah untuk menjaga yakni pikiran, ya terkhusus Bante berpesan yakni jangan benci pada apapun, ya jangan benci pada apapun meskipun ini adalah kenyataan yang mungkin tidak diharapkan, tapi sebisa mungkin ya jangan benci. Latihan sabar, syukur-syukur, ya seringlah mengembangkan cinta kasih. Sebelum tertidur, badannya dibaringkan, diranjang, sampaikan di dalam hati. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, orang udah pada lupa. Ya. Orang itu nunggu tidur kalau sudah ngantuk. Kalau belum ngantuk, baca media sosial. Nah, media sosial yang dilihat itu isinya masalah-masalah. Ya, masalah-masalah. Tidur membawa masalah. Jadi Bante berpesan tidak hanya kepada Pak Wahyudi saja ya, kepada Bapak Ibu yang lainnya. Sebelum tidur, aduh Bante saya tidak bisa tidur. Jangan buka handphone. Nah, kadang-kadang lihat status sosialnya orang lah, baca satu-satu. Wah, timbul iri, timbul benci. Terbawa mimpi. Terbawa mimpi. Kalau akarnya itu adalah loba dosa, ini akar penderitaan. Nah, daripada kita tidur bersama dengan akar penderitaan, lebih baik kita tidur bersama pikiran cinta kasih. Ya, jadi sebelum tidur,
ketika badannya dibaringkan, ya, ulangilah di dalam hati. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya berbahagia. Nah, diulang-ulang. Nanti dicoba dah, dicoba. Ya, memang dikatakan di dalam Metanisangsa 11 manfaat meditasi cinta kasih dikatakan sukang supati, akan mimpi bagus. Jadi mimpinya itu bukan mimpi buruk, mimpinya itu mimpi yang bagus. Kalau seandainya mimpinya itu mimpi bagus. Kenapa? Karena sebelum tertidur sudah mengisi pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Nanti bangun tidur badannya jadi segar. Kenapa? Saat tidur tidak menyimpan persoalan. Makanya orang-orang sekarang nih, ya, itu seringkali saya mendapat ya apa namanya informasi ya dari perumah tangga, ya Bante bangun tidur kok bawaannya bad mood, ya bad mood. Kalau dirinci-rinci kenapa enggak tahu, ya. Aduh hari ini enggak antusias, sebel bawaannya. Terus ditanya, sebel kenapa? Enggak tahu. Bangun tidur bawaannya sebel aja. Bangun tidur bawaannya sedih aja. Ya. Bangun tidur rasanya enggak ada minat sama sekali, jengkel bawaan. Kenapa? Semua yang muncul ini tidak ada yang tidak ada sebab. Semua muncul pasti ada sebabnya. Meskipun Anda sadari atau tidak menyadari, pasti ada sebabnya. Salah satunya adalah sebelum Anda tertidur, informasi apa yang masuk ke dalam pikiran Anda. Ya, jadi nanti ya selalu berupaya, ya terkhusus Pak Wahyudi, sekali lagi, ya jangan pernah benci pada apapun. Meskipun ini tidak menyenangkan, ini adalah pertanda baik untuk memotivasi supaya semakin hari makin lebih baik. Kemudian berupaya untuk melatih meditasi cinta kasih, ya, meditasi cinta kasih. Jangan sampai pikirannya dikuasai oleh emosi-emosi negatif yang hanya menimbulkan kepanasan di dalam hati. Ya, karena kehidupan yang kita jalani ini adalah masa yang masih berharga. Ya sebisa mungkin terus semangat, terus jaga pikirannya dengan baik, supaya apa yang menjadi harapan ya bisa terpenuhi. Andai kata jasmaninya masih tetap sakit, ya minimal pikirannya tidak sampai ikut sakit lah. Ya, jadi ini juga pernah dinasihatkan oleh Guru Agung Buddha. Ya, kalau ibu bapak nanti membaca di dalam Samyutta Nikaya berjudul tentang Nakula, ya. Nakula Pita, Bapak Nakula. Bapak Nakula ini adalah perumah tangga yang sudah tua. Kemudian karena usianya sudah tua, tidak bisa sering-sering mendengarkan Dhamma karena sudah usia tua. Kemudian tidak bisa mengunjungi Sang Buddha setiap saat. Kemudian bertanya kepada Sang Buddha, Bante, demi kasih sayang Bante kepada saya, Bante, tolong ajarkan Dhamma yang bermanfaat bagi saya dalam waktu yang lama. Karena saya saat ini sudah tua, dan badan ini juga tidak bisa diajak untuk berkompromi lagi. Apa yang Guru Buddha nasihatkan? Yakni, oh Nakula, berusahalah. Jasmani ini boleh sakit, tapi pikirannya jangan sampai sakit. Ya, kenapa pikiran ini bisa sakit? Karena pikiran yang masih diliputi dengan kelekatan. Itulah yang menyebabkan pikiran jadi sakit. Makanya tadi saya bilang di awal, jangan benci. Benci itu karena kita melekati yang tidak menyenangkan. Apapun yang tidak menyenangkan, jika kita lekati, ini akan menjadi penderitaan. Sesuatu yang tidak menyenangkan, dilekati menjadi kebencian. Kebencian menjadi akar dari penderitaan. Maka sebisa mungkin ya latihan melepas. Latihan ketenangan, latihan mengembangkan cinta kasih, dan selalulah mendekatkan diri kepada Dhamma. Ya, jadi sebelum tidur, Bante berpesan, yakni kembangkan cinta kasih. Ya, jangan sampai ya terlalu fokus dengan masalah sampai lupa mengembangkan cinta kasih. Mungkin ini yang ingin Bante sampaikan di sore hari ini, tidak panjang, sebagai ya pengingat supaya kita semua senantiasa sehat, sehat jasmani dan sehat pikiran juga. Karena kadang-kadang ada orang yang sehat jasmaninya, tapi juga tidak sehat pikirannya. Ya, jadi sebisa mungkin ya sehat dua-duanya. Ya, sehat dua-duanya.
Tapi kalau seandainya jasmani ini memang terpaksa harus mengalami perubahan, ya kita berusaha untuk tetap menjaga pikiran ini tetap sehat. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya terkhusus. Dan Bante menyampaikan, ya semoga kebajikan yang hari ini kita lakukan bersama menjadi kondisi baik yang menunjang pada kesehatan. Dan juga dengan adanya kesehatan tentu kita akan lebih banyak lagi melakukan kebajikan sebagai pendukung untuk mengakhiri penderitaan. Semoga Anda senantiasa sehat, semoga Anda senantiasa hidup di dalam berkecukupan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Sadu. Bante, Terima kasih Bante. Anumodana Bante. Anumodana Apakah Bante masih ada Anumodana waktu? Bante. Kalau Bante masih ada waktu, mungkin kita ada beberapa yang mau bertanya kepada Bante. Apakah Bante masih ada waktu? Boleh, masih ada waktu 10 menit karena jam boleh. 12 saya mau ada meeting. Oh iya, Anumodana Bante. Mungkin kita mulai dari Wayudi. Ada yang mau ditanyakan kepada Bante? Silakan Wayudi. Iya Bante. Kalau saya pribadi sih Bante, memang ya saya juga mengalami masa yang tadi dikatakan ya. Artinya memang hal ini buat saya juga merupakan satu kesempatan bahwa oh ya sekarang ada kejadian seperti ini, dan saya juga berpikir mungkin ini juga saatnya masa saya untuk juga lebih menyelam ke dasar batin, dan dalam arti bahwa oh ya saya juga harus menyadari bahwa kita masih punya kesempatan untuk banyak berbuat baik dan melatih pikiran kita. Jadi memang seperti yang tadi Bante tanyakan, yang tadi Bante sampaikan, memang saya coba untuk lakukan. Tetapi memang sebagai manusia juga kadang Bante apalagi kalau dengar keterangan dokter dan hasil yang mungkin kurang bagus ya. Jadi saya juga merasa gimana ya. Pikiran itu selalu datang terus gitu Bante. Memang yang gampang Bante. Saya coba meditasi nih. Cuman kadang-kadang meditasinya itu karena misalnya mendengarkan oh penyakit yang saya alamin ini yang paling ganas gitu loh. Kedua, yang kemungkinan semuanya paling kecil. Wah, saya udah pikiran itu yang tadi kembangan cinta kasih itu berloncatan ke sana kemari gitu Bante, sampai aduh ini gimana ya namanya anak apa segala. Nah, sebenarnya cara terbaik Bante supaya bisa lebih tenang, selain maksudnya kita berusaha untuk meditasi memancarkan cinta kasih, dan juga berusaha untuk di waktu-waktu yang ada ini kita juga lebih mengisi waktu kita dengan lebih baik ya, mendengarkan dharma dan lain-lain. Itu ada nggak kira-kira Bante, apalagi yang maksudnya bisa lebih instan gitu loh ya. Sejauh ini kan saya juga bersyukur gitu loh, aduh saya begini, tapi dengar orang lain oh ada yang lebih parah lagi, itu memang prosesnya sih nggak gampang Bante itu. Jadi kadang-kadang masih aja loncat-loncat antara oh iya bisa menerima, oh iya masih galau, oh iya sadar nih Bante, bicara ini oh iya ya saya udah melakukan ini juga. Itu sih Bante. Apakah menurut Bante normal atau ada ya mungkin cara lain untuk saya untuk lebih fokus gitu loh, supaya lebih tenang lah Bante. Itu Bante. Terima kasih Bante. Ya, ada salah satu ya nanti dicari di Google, judulnya adalah Giri Mananda Sutta. Giri Mananda Sutta. Ya, ada salah satu sutta di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10 yang berjudul Giri Mananda Sutta. Ya, di dalam Giri Mananda Sutta itu ada 10 macam yang Guru Agung Buddha ajarkan. Ya, di kala saat itu ada seorang biku yang bernama Bante Girimananda sedang sakit. Ya. Jadi di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10, yang pertama adalah anicca sanya.
ya merenungkan tentang anicca, ya aniccasannya. Ya, jadi merenungkan tentang anicca. Ya ini tidak kekal, apa yang kumiliki akan berubah, jasmani ini juga akan berubah. Ya ini ya sebagai satu yang pertama yakni aniccasannya. Kemudian yang kedua adalah anatasannya. Kenapa? Karena sesuatu yang berubah tidak bisa disebut sebagai ini aku, ini milikku. Jadi itu ada uraiannya di dalam anicca, di dalam Giri Mananda Sutta. Ya. Anggutara Nikaya kelompok 10 yang berjudul Giri Mananda Sutta. Kemudian ya ada yang ketiga di situ Adinawa. Tubuh kita ini penuh dengan bahaya. Ya, itu Guru Buddha menasihatkan di dalam Giri Mananda Sutta. Jadi adinawa, ada bahaya. Tubuh kita ini rentang dengan sakit. Ya, rentang dengan sakit. Bahkan tubuh kita yang kita rawat ini, ya di dalam khotbah yang lain itu seperti ular. Sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, sudah dimandikan, sudah dikasih perawatan, nanti dia matok. Ya, itu ada di dalam Anggutara Nikaya berjudul Asiwisopama Sutta. Ada khotbah Asiwisopama Sutta. Jadi tubuh kita ini sewaktu-waktu itu bisa matok kita, padahal kita sudah ngerawatnya. Sudah kasih makan, sudah dimandikan, dia capek, kita pergi bawa ke refleksi. Ya. Tapi dia juga matok juga, gitu loh, matok juga. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan Bante, kenapa ya pikiran kok masih punya kecenderungan itu? Memang salah satu penyebab kita mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran ada di dalam Anggutara Nikaya juga, ya, yang berjudul Abhaya Sutta. Ya, apa yang pertama menyebabkan orang takut? Karena diliputi kesenangan indriawi. Aku berpisah dengan kesenanganku, aku tidak bisa menikmati ini, aku tidak bisa menikmati itu. Nah, itu sebetulnya membuat kita khawatir. Itu yang pertama. Aduh, tubuhku kok begini. Ya, ini karena kita punya kemelekatan kepada tubuh jasmani. Ya, jadi yang pertama tadi kita melekat pada kesenangan indriawi. Ya. Jadi aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Nah ini kadang-kadang juga menjadi tambahan juga, yakni kesenangan indriawi. Termasuk juga kemelekatan pada tubuh. Tubuhku kenapa sekarang begini, tidak lagi seperti dulu lagi. Itu juga ada di dalam pembahasan sutta juga. Kemudian yang ketiga, yakni merasa diri masih banyak kekurangan. Ya, kekurangan. Jadi merasa diri masih banyak kekurangan. Serta yang keempat, masih mengalami kebingungan di dalam dhamma. Nah, itu ada di dalam Anggutara Nikaya ya berkenaan dengan yakni Abhaya Sutta. Abhaya Sutta ini ditanyakan oleh seorang Brahmana yang bernama Brahmana Janusoni. Ya ada kisah semacam ini Bapak. Jadi nanti ya ada waktu nanti di searching di Google ya. Karena saya juga tidak hafal semua sutta, saya cuma hafal judulnya saja. Nanti dicari lagi ya. Ya, jadi kalaupun saya membaca juga saya ingat judulnya, kalau sewaktu-waktu saya perlu, ya saya akan buka kembali. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, nanti dibaca, yakni Giri Mananda Sutta. Nanti saya kasih linknya. Ya, nanti kasih linknya. Ya, nanti bisa dibaca pelan-pelan, yakni Giri Mananda Sutta. Itu kisah ketika ada seorang biku yang sedang sakit parah. Tapi bikunya ini bukan biku arahat. Kalau bikunya arahat, ya Bojangga Parita. Tapi ini bikunya biku biasa. Ya, biku biasa. Kemudian ya Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada Bante Ananda supaya Bante Ananda menyampaikan kepada Bante Giri Mananda yang saat itu sedang sakit. Ya. Tapi ya sebisa mungkin ya memang ya itulah kita masih punya kesenangan indriawi, kadang-kadang kita ditagih sehingga kita membanding-bandingkan, aku nggak bisa jalan-jalan, aku nggak bisa pergi-pergi, aku masih seneng makan ini tapi nggak boleh dokter. Ya, kadang-kadang aduh Bante menderita, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Katanya ini asam urat, katanya ini kolesterol, kalau ini katanya bikin darah tinggi. Aku menderita Bante kalau ada kondangan. Ya, yang bikin menderita bukan karena makanannya, yang bikin menderita karena kemelekatan pada makanannya. Ya, jadi di sini ya sebisa mungkin ya memahami
Kalaupun sekarang belum bisa menuruti apa menjadi rutinitas yang menyenangkan, ya berusaha untuk kembali kepada Dhamma, yakni ya berusaha sebisa mungkin, yakni menjaga pikiran supaya tenang. Begitu, ya. Baik, Bante. Nabi Bante. Bante, karena tinggal 2 menit, saya ingin mewakili Kalenamita, Bante. Jadi yang hadir dalam Zoom ini, ada beberapa Kalenamita yang orang tuanya sedang kurang sehat. Jadi kami mohon nasihat Bante, apa yang harusnya seorang anak lakukan ketika orang tuanya kurang sehat. Anumodana, Bante. Ya, yang jelas adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban, yakni membantu di dalam perawatan. Ini sesuai yang dinasehatkan di dalam Sigalo Sutta, yang menjadi kewajiban seorang anak kepada orang tua. Dan tentu sebagai anak ya jangan merasa keberatan, karena ini adalah keberkahan. Di dalam Manggala Sutta disebut mata pitu upatana. Membantu ayah dan ibu adalah keberkahan. Ya seringkali seorang anak kadang-kadang kurang sabar. Ya sebisa mungkin ya sambil memberikan perawatan, ya lakukanlah dengan ya ketulusan, jangan jengkel ya, karena ini adalah kesempatan yang baik untuk berbuat baik, seperti yang tertuang di dalam Manggala Sutta, yakni mata pitu upatana, merawat ayah dan ibu, ya menyokong ayah dan ibu, ini adalah keberkahan. Nah, selain itu tentu jika masih memungkinkan, yakni ajaklah orang tua yang saat ini sakit untuk praktek memberi. Ya, mungkin ini bisa dilakukan karena praktek dana itu bisa dilakukan yakni siapapun. Ya, apakah berbagi kepada lembaga sosial ataukah berbagi kepada orang yang membutuhkan, sedikit banyak yang penting ada upaya untuk memberi. Kenapa? Karena apa yang kita berikan itu sebagai perbekalan nanti juga. Ya, jangan sampai ya lupa kepada apa yang nanti menjadi bekalnya. Buah dari memberi adalah kesejahteraan. Ya, buah dari memberi adalah hidup tanpa kekurangan. Ya, orang yang punya kesehatan itu pun juga pahala dari memberi. Makanya di dalam tindakan memberi itu, ya ketika terkhusus berdana makan ya, seseorang akan memberikan 4 hal. Ayu, wano, sukang, balang. Ayu, usia panjang. Wano, rupawan. Sukang, kebahagiaan. Balang, kekuatan. Jadi kalau sekarang sedang sakit, ya jangan sampai lupa, yakni sedikit banyak berbagilah. Ya, apakah kepada orang tua, apakah kepada mertua, apakah kepada tetangga. Ya, jadi jangan sampai terlalu bingung, kepada siapa ya saya berbuat baik ya? Kepada orang yang bisa di sekitar Anda. Ya, jadi bisa dilakukan karena sesungguhnya ini juga menjadi bekal juga. Memang kita berusaha untuk sehat, kita juga berusaha untuk membuat diri kita juga sehat, tapi juga kita harus ingat yakni kebajikan itu juga perlu kita upayakan. Ya, karena kebajikan terkhusus berdana adalah praktek awal dari semua dhamma. Karena siapapun orangnya, tua, muda, ya, mampu, tidak mampu, semua bisa melakukannya. Ya. Mungkin itu yang nanti bisa dilakukan. Ya, jadi melakukan perawatan dengan baik, ya, tidak marah, dengan sabar, kemudian ya ajarkan kesempatan orang tuanya untuk berbuat baik juga. Ya, begitu ya. Ya, Anumodana, Bante. Karena Ya, waktunya Anumodana, sudah Bante. habis. Ya, sebelum Bante meninggalkan ruangan Zoom, Bante perkenankan kami untuk memberikan namaskara kembali kepada Bante sebanyak 3 kali. Mari kalian minta kita berikan namaskara kepada Bante Atadiro. Sukihotu, Ayuwano, Sukang Balang. Semoga Anda berbahagia, sehat, sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Anumodana, Bante, silakan jika ingin meninggalkan ruangan Zoom. Anumodana, Baik, Bante. ya, terima kasih semuanya. Saya izin permisi duluan ya. Anumodana, Bante. Anumodana, Bante. Ya, Selamat malam Bante. semuanya. Pak Arvin, makasih ya.